Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kembali kita ada di program podcast Sosianim. Mari kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah. Terpujilah nama Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami datang lagi kepadamu, di mana kami memerlukan kebenaran firman Allah, di mana kami membutuhkan firman Tuhan untuk kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau datang kepadamu, memohon, meminta pewahyuan Engkau atas kehidupan hamba-Mu. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua yang mendengarkan program podcast Sosianim ini. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah renungan pada kesempatan ini dapat memberkati kehidupan kami. Renungan pada kesempatan ini dapat memberikan jalan keluar untuk tetap selalu berharap kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Allah yang terambil dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Program podcast Sosianim pada kesempatan ini saya akan kasih tema tentang taat kepada Tuhan atau taat kepada Yesus, taat kepada firman Allah. Nah, kita lihat dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36, di sana dikatakan begini. Barang siapa percaya kepada Allah, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, di sini ditulis A huruf besar atau artinya taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Wow, saudara, ayat ini ayat yang sangat luar biasa. Karena ayat ini sangat mendidik kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan di sana, ketika kita percaya kepada Kristus, percaya kepada anak, percaya kepada Tuhan, maka Alkitab berkata ada jaminan untuk beroleh hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janji Allah. Tetapi saudara, tidak berhenti di situ. Allah mau supaya kita diselamatkan oleh Tuhan lewat kita percaya kepadanya, tetapi juga Tuhan mau supaya apa? Kita hidup taat selama kita ada di muka bumi ini. Tuhan mau supaya kita taat ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita taat ketika kita sudah diselamatkan. Apalah artinya kita diselamatkan, kita percaya. Apalah artinya kita percaya tapi kita tidak taat. Tetapi ketika kita percaya dan juga kita taat kepada Tuhan, maka kita akan melihat janji Allah itu akan tergenapi dalam hidup kita. Betapa untungnya hidup kekristenan. Ketika kita masuk surga, tetapi di muka bumi ini kita tetap melihat pertolongan Tuhan itu selalu nyata atas kehidupan kita. Itulah sebabnya diperlukan juga sebagai orang percaya. Bukan sekedar kita percaya saja kepada Tuhan, tetapi kita memerlukan ketaatan kepada Tuhan. Ada satu contoh yang sudah kita tahu bersama di dalam Injil Lukas.
pasalnya yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima, di sana dikatakan begini, saudara. Injil Lukas pasalnya yang kelima. Mari kita lihat di ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan setelah selesai berbicara, ini maksudnya Yesus setelah selesai berbicara di atas perahu, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Reaksi Simon di ayat yang kelima berkata begini. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dalam ayat yang kelima ini, saudara, seorang Petrus, dia tahu Yesus ada di dalam perahunya. Tetapi yang saya lihat di sini, dia juga mau taat. Betul, sepanjang malam dia sudah bekerja keras. Betul, sepanjang malam sebelum Yesus ada, dia sudah berusaha tetapi tidak dapat apa-apa. Tetapi dia tahu yang menyuruhnya adalah Tuhan. Yang menyuruh adalah Yesus. Maka Alkitab berkata, karena ayat 5 berkata, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan saudara perhatikan, orang yang taat, orang yang benar-benar mau mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Ayat 6 jawabannya begini. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak dan seterusnya. Di sini membuktikan kalau kita taat, kita akan melihat janji Allah. Kalau kita taat, kita akan melihat mujizat Tuhan. Kalau kita taat, kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Mari, itulah sebabnya pada program podcast Sosianim ini, mari kita mau belajar selalu taat kepada Tuhan. Apapun itu, tetap taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan berfirman atas kehidupan kita, ketika Tuhan menginginkan apa yang harus kita lakukan, taatlah itu. Selama seperti Simon, selama Engkau yang menyuruhnya. Karena Engkau yang menyuruhnya, karena Engkau yang menginginkan, maka aku akan menebarkan jala juga. Saudara, kalau kita ikuti kehendak Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar. Mari pada kesempatan ini, hidup kita bukan hidup kekristenan, bukan cuma sekedar kita percaya masuk surga, tetapi yang harus kita tahu juga, kita harus taat selama kita ada di dunia ini. Selama kita mengiring Tuhan, selama kita percaya kepada Tuhan, biarlah kita harus taat juga kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah program firman Tuhan yang begitu singkat. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat memberikan kita pengertian bahwa hidup kekristenan bukan cuman percaya, tetapi kita harus taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, hamba berdoa pada program podcast Sosianim ini. Tuhan tolong umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, biar mereka mau tetap percaya dan juga mau taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini firman-Mu, biarlah termeterai dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Gerejaku adalah rumahku.